Wa qaddim rijlaka yusra, dan dahulukan kaki kiri ketika fituhul, ketika masuk ke dalam kakus atau ke dalam kamar mandi. Masuk pakai kaki kiri. Ini ada sirnya. Apa itu? Ketika orang masuk kamar mandi kaki kiri, itu katup jantung kita tuh itu menutup bebauan atau racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila hadirin Mustafa Sayyidina Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma ta'ala futuha al-arifin wa yuqarribuna bin nur al-ilham wa al-qadrin. Allahumma ta'ala al-muslimin wa al-kafirin wal hasidin wal mulhidin wal ayyuri kalimat wa jamil sunnah arwahi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa sunuhi sa'in sa'in karam wa alhamdulillah. وتجاوز سيئات سمعنا والأموات ونسبة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarram menurut kita bapak Syamsul Bahri Al-Salandi Hatta Amal Hayatihi, dan juga terhormat kepada para orang tua kita, Bapak Haji Najah, Bapak Haji Dedi, dan juga segala aparatur pemerintah, Bapak RT dan juga Bapak RW, serta yang terhormat pada keluarga besar dari para almarhum Saudara Salim bin Bapak Karam. Semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan, dalam keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini merupakan suatu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita, menghapus kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini yang ditahlilkan yaitu Saudara Sain senantiasa syukurnya salah saatnya dalam raudhah min riyadil jannah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah angkat derajat beliau, Allah amputkan segala kesalahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali untuk yang kesekian kalinya dalam wadah malam seminar, yaitu yang di dalamnya khusus untuk belajar ilmu agama, khusus untuk mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari tempat satu tempat ke yang lain dalam rutinan ini, mudah-mudahan menjadi sebab Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, dan tempat tersebut menjadi saksi di hari kiamat nanti sebagai pembela kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain ila qawlihi wa idza qasadta baital khala li bawlin aw gha'itin falbasna alaik. Adab tentang masuk kamar mandi atau tentang qadaul hajat. Dijelaskan tentang adab membuang kotoran. Nah, kita setiap hari ini yang namanya manusia pasti kita lakukan hal itu, baik sifatnya rutinitas atau setiap jam sekian buang air atau tertentu saja. Nah, ini merupakan salah satu sunnatullah, salah satu kebiasaan manusia yang dialami oleh penduduk dunia. Sebab kalau di dalam surga nggak ada orang buang air, ya, tidak ada buang air. Nah, adapun yang buang air adalah
di dunia saja. Nah, maka kita harus mengerti tentang adab tersebut karena ini kaitannya dengan kesucian. Ya. Disebutkan wa idza qasadta baital haram li qawlin aw qaid, apabila kamu bermaksud untuk buang air kecil atau qaid buang air besar, apa yang harus dilakukan? Falbas na'lain, yaitu pakai sendal. Tuh, adab masuk kamar mandi pertama memakai sendal. Ya. Ini disebutkan sebelum masuk kamar mandi. Ya, antara dijelaskan yaitu kita membaca doa. Wastur ra'saka, dan juga tutupin kepalanya. Tuh, kalau masuk kamar mandi tutup kepala. Ini untuk kamar mandi goiru musaggob, kamar mandi yang nggak ada atapnya. Ada nggak sekarang? Masih ada nggak? Kamar mandi yang atapnya langit ada nggak? Jamban. Hah? Jarang ya. Cubluk. Ini kalau emang kamar mandinya nggak ada atapnya, maka ketika buang air tutupin kepalanya. Nih, tuh. Ya, pakai anduk supaya jangan langsung ke langit. Ini adab. Sebab kita dilihatin oleh malaikat. Adapun kamar mandi yang memiliki atap, maka itu tidak masalah, tidak menggunakan tutup kepala kayak kamar mandi yang ada di rumah kita semuanya ada atapnya. Wa qaddim rijlaka yusra, dan dahulukan kaki kiri ketika fidduhul, ketika masuk ke dalam kakus atau ke dalam kamar mandi. Masuk pakai kaki kiri. Ini ada sirnya. Apa itu? Ketika orang masuk kamar mandi kaki kiri, itu katup jantung kita tuh itu menutup bebauan atau racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu rahasianya. Jadi begitu masuk kamar mandi, ada satu penutup dalam diri kita yang menutup jalan masuknya racun. Maka itulah rahasia tentang kemuliaan syariat Nabi Muhammad SAW. Wal yumna fil khuruj, dan dahulukan kaki kanan ketika keluar. Bagaimana kalau kita masuk kamar mandi lupa, baru juga selangkah udah kaki kanan duluan, baru masuk kaki kanan duluan, balik lagi, keluar lagi. Ya, keluar. Ya, baru masuk kaki kiri. Waqul inda iradati duhul, dan ucapkan ketika akan masuk kamar mandi, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Di doa ketika masuk kamar mandi, dibacanya di luar, bukan di dalam kamar mandi. Jadi sebelum masuk kamar mandi baca doa ini. Wa indal khuruj, dan ketika keluar dari kamar mandi ucapkan doa ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Ini doa keluar kamar mandi. Bahkan yang paling singkat itu kalau sesuai hadis adalah hanya lafaz ghufranaka sebanyak 3 kali. Ghufranaka. Artinya aku memohon ampunanmu. Wala tuzakkirillah ala tilkal halah illa biqalbik, dan selama di dalam kamar mandi tidak boleh mengingat Allah, tidak boleh menyebut nama Allah dengan lisan, ya, kecuali dengan hati. Jangan sampai orang begitu buang air keluar alhamdulillah, jangan, nggak boleh. Ya. Bahkan kalau seandainya kita bersin di dalam kamar mandi, cukup mengucapkan alhamdulillah di dalam hati. Gitu. Jadi illa biqalbik, kecuali dengan hatimu. Boleh menyebut nama Allah dalam hati, ya. Itu hanya dilakukan oleh hati. Nah, bahkan ada di sini, kenapa Rasulullah SAW itu beliau membaca istighfar, istilahnya, ya. Ada seperti itu kan anjuran. Di antara sebabnya, ketika beliau masuk kamar mandi, itu lisan beliau secara zahir tertahan untuk memohon ampun kepada Allah, maka beliau lakukan itu sebagai kafarah
untuk penghapus. Nah, kita juga seperti itu. Harusnya memperbanyak istighfar. Dan ada hadis mengatakan, bila mana seorang hamba dia buang air yang tadinya malaikat ada di sebelah kiri dan kanan, ketika buang air dia pindah tempat ke atas. Nah, lihat sampai ada di sadul hal di situ. Kata malaikat, ya fulan, unzur, wahai fulan, lihatlah kepada sesuatu yang keluar. Artinya suruh pikir, maksudnya bukan dilihat, bukan dilongok, bukan maksudnya. Dipikirin. Pikirinlah olehmu tentang sesuatu yang keluar dari badanmu, yaitu kotoran. Kepada hal itu nanti engkau akan berubah. Artinya kita makan jeruk kayak gini bentuknya jeruk tuh, gorengan atau kue yang lain bentuknya seperti itu. Begitu keluar dari tubuh kita gimana bentuknya? Apa makan jeruk keluar jeruk juga? Bukan, udah berubah menjadi kotoran, udah berubah bentuk seperti itu. Maka suatu saat muka, wajah yang tampan, yang segar, yang dikagumin orang banyak, suatu saat akan hancur, akan usang, dimakan siapa? Belatung, dimakan cacing dan binatang-binatang yang lain yang ada di dalam tanah. Nah, setelah itu mereka mengatakan, apa yang kau banggakan kalau seandainya nanti engkau akan seperti itu? Kita nih mau apa kita banggain kalau nanti ujung-ujungnya kita bakal hancur, bakal menjadi kotor di hadapan orang lain. Jadi dalam buang air besar itu banyak ibrah, banyak pelajaran yang seharusnya kalau kita pikir itu akan menjadikan kita tawadu, malu di hadapan Allah kalau kita merasa besar, merasa banyak kelebihan. Wala tastahib syai'an maktuban alaihi ismuhu ta'ala. Ketika masuk kamar mandi, jangan memakai sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Dari apa? Cincin. Cincin ada namanya, ada nama Allah. Atau jaket, ada jaket peci, la ilaha illallah Rasulullah, kan ada tuh peci hitam tuh. Saya kurang pas tuh kalau itu tuh. Sebab itu lafaz mulia, jangan sampai salah menggunakannya. Pakai peci lafaz tauhid begitu dibawa ke kamar mandi, naruh di bawah, kan kurang bagus. Kalau bisa dihindari, nggak usah beli yang kayak gitu. Beli yang biasa aja, yang polos, ya, yang polos. Jadi jangan jangan membawa sesuatu apapun ke dalam kamar mandi yang bertuliskan Allah, bahkan nama para nabi atau nama malaikat. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur nih, kita pakai cincin nih, misalkan ada dapat Allahnya, kita umpetin, diputar gitu. Kalau kata Jaki mah putar, ya, supaya tidak terlihat. Bahkan kalau orang kebelet, dia lagi tadarusan, saking kebeletnya, Quran yang dia pegang dibawa kamar mandi, misalkan. Udah jongkok misalkan, ya, udah umpetin pakai baju, itu, ya diumpetin. Ini namanya goyang, mengumpatkan. Ya, kalau emang terlanjur terbawa tanpa sengaja. Ijlalan lahu, jangan membawa sesuatu apapun yang bertuliskan nama Allah semata-mata berniat mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Tanqul Qaul, ada namanya Imam Bishril Hafi radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah lantaran apa? Pernah suatu ketika beliau di jalan ngelihat lembaran kertas. Taruhlah kertas itu tulisannya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ambil, dibersihin, kotorannya dibuang, kemudian beliau kasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang mulia. Setelah meninggal, beliau dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh orang yang memimpikannya, ya Imam, bagaimana keadaanmu? Allah telah mengampuniku. Dengan sebab apa? Dengan sebab suatu ketika berjalan mendapati, aku menemukan satu lembaran nama Allah
aku bersihkan, aku kasih minyak wangi dengan sebab seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi jangan pernah menganggap sepele dengan nama-nama Allah. Orang bisa halal nikah dengan sebab apa? Menyebutkan nama Allah. Karena kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena kalimat mulia itu. Orang masuk surga karena kalimat mulia. Makanya jangan meremehkan kalimat-kalimat yang mulia. Wala ta'bas, dan jangan melakukan sesuatu yang tidak manfaat ketika di kamar mandi. Apa itu? Di kamar mandi misalkan ngukir-ngukir apa aja pokoknya kamar mandi misalkan, atau banyak dah ya yang kita lakukan tuh setiap hari tuh yang ngebul-ngebul tuh, tahu kan ya? Wala tatakallam illa lidarurat, dan jangan berbicara kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Jangan berbicara kecuali ketika keadaan darurat. Khawatir orang lagi ngedang ditanya, kita ngomongnya gimana nggak jelas. Ya, jangan berbicara kecuali dalam darurat. Wala tarfa min sawbik ila al-qadr alladhi yukhsha alaihi tanajjus, dan jangan mengangkat pakaian ya kecuali khawatir kalau tidak diangkat itu terkena najis. Itu pun hanya perkiraan saja. Nih. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, jangan kau mengangkat pakaianmu kecuali ketika benar-benar bahwa engkau memiliki keinginan yang betul-betul ingin membuang hajat. Jadi begitu bahasa gampangnya, begitu nongkrong dan langsung keluar begitu. Ya, begitu nongkrong langsung keluar. Itu bahasa gampang ketika mengangkat pakaian. Ya, ini masya Allah. Dalam hal sepele ini saja kita harus betul-betul memperhatikan yang namanya aurat. Masya Allah. Ya. Ini ada orang masya Allah, ya perempuan, laki-laki keluar rumah nggak pakai kerudungan, keliling kampung. Itu kalau yang melihatnya 1000 orang, panen dosa dia. Ya, begitupun laki-laki keluar terlihat lututnya, ya. Di sekampung ngelihat dia, maka sekampung dia panen dosa. Wastatir bihaitsu la yaraka syakhsun, dan pakailah penutup sekiranya tidak terlihat oleh siapapun. Tuh. Ya, ini kalau di kamar mandi yang rumah-rumah kita mah insya Allah aman, ya, aman, tidak terlihat oleh siapapun. Ya, nih yang kamar mandinya masih di luar nih yang repot nih, ya masih ada kan ya. Nah kalau ada kamar mandinya di luar, pakai istitar, pakai penutup. Ya penutupnya seukuran apa? Seukuran kalau kita jongkok itu tertutup semua badan kita. Ya tertutup semua badan kita. Segitu minimalnya. Ya terus wakrub artinya mendekat kepada penutup itu. Nih. Ya, kalau ini penutup nih, ya misalkan dari apa? Dari terpal atau dari kain, ya ini yang kamar mandinya di luar, begitu buang air, ngedekat. Jangan jauh. Kalau dari jauh mah kelihatan kita terlongok, ngedekat terus. Udah ya. Ini tata cara buang air. Waqud bihaitsu la yusma'u minka sautun wala yusammu laka raihatun, dan menjauh dari orang lain ketika buang air sekiranya tidak terdengar suara apapun, ya. Jadi jangan ya masuk kamar mandi udah bom atom sama pentutnya gedean kentutnya, jangan itu masuk kedengar langsung. Ya. Wala yusammu laka raihat, dan tidak tercium aroma yang tidak sedap. Nah, kalau orang dulu katanya kata orang tua kita nih, ya Pak Haji Naca, dulu orang kalau buang air keluar katanya, ya ke kebun. Sekarang terbalik, orang lagi ngobrol di luar di kebun, pulang pengen buang air. Nah, itu. So, ini hal-hal yang keadaan yang sudah berbeda. Maka kalau kamar mandi umum nih, saya ingetin supaya ada diketahui bahwa di dalam ada orang, hidupkan itu yang namanya keran. Dan keran itu masya Allah itu fungsinya besar. Di antaranya apa? Pengalihan suara. Pengalihan suara. Kalau orang yang kentut kan nggak kedengeran, yang kedengeran suara apa? Suara keran. Itu masya Allah.
Wala tastaqbilul kiblat, dan jangan menghadap kiblat. Jangan kalau buang air nggak boleh ngulon, ya, ngadap kiblat. Wala tastadbirha, dan tidak boleh juga membelakanginya di baulin dengan sebab buang air. Wala gotigohidin, dan juga dengan sebab apa? Dengan sebab buang hajat. Wa qad yata'azzaru fi dzalika fi ba'dil adniyah fa ittafaru lil masaqah. Namun terkadang ada di sebagian tempat yang kamar mandinya disiapkan tapi menghadap kiblat. Kalau emang seperti itu dimaaf. Tapi maaf nih, ada tata caranya. Kalau emang kamar mandi yang disiapkan itu menghadap kiblat, kalau dalam kitab Kifayatul Ahyar, kalau kita buang air, maaf, anuknya dipalingin, jangan udah kiblat, dibelokin. Ya, kalau punya laki-laki bisa kalau punya Belok kiri. belok kiri atau belok kanan. Itu namanya menghindari supaya tidak menghadap kiblat atau membelangi kiblat. Wala tabul fil ma'ir raqid, jangan ngencing di air yang diam, meskipun itu besar seperti danau, itu makruh. Ya. Wa in kana katsiran illa indal hajat, kecuali ketika darurat. Wala al-ardi solbah, dan jangan buang air di tanah yang keras. Kalau sekarang kan apa? Berubah menjadi keramik atau kloset. Tuh. Anjurannya jangan buang air di tanah yang keras. Berarti kalau secara sunnah tuh kamar mandi yang di rumah kita nggak boleh diubinin itu. Harus betul-betul tanah. Ya, karena apa? Menghindari kalau sekiranya buang air tanahnya keras, nanti nyiprat balik lagi. Nah itu kan bahaya. Jadi menjadi najis. Wala fi mahabir ruh, dan tidak boleh buang air sekiranya dalam keadaan angin berhembus atau angin kencang. Kan khawatir nanti air kencingnya balik. Nah, ini mahabatir rih sebutnya. Kullu dzalika ihtirajan minal baul. Semua itu dilakukan, tidak boleh kita ngencing di tanah yang keras, dilarang ngencing di tempat yang banyak hembusan angin kencang. Semata-mata semua itu apa? Untuk menjaga daripada air kencing. Cuma disebutkan amatu azabil qabri minhu. Karena apa? Mayoritas kebanyakan siksa kubur itu disebabkan air kencing. Bilang ya, nih siapa? Yaitu orang yang tidak paham tentang bagaimana tata cara cebok istinja. Maka perlu nih belajar ngaji fikih, ya, supaya kita paham istinja itu bagaimana yang baik. Nah, ini yang terakhir sebutkan. Falaika bil istibra min wujahda, yaitu maka hendaklah engkau istibra ketika setelah selesai buang air. Apa istibra? Istibra itu nih ngedehem dengan tata cara ngedehem. Jadi setelah buang air selesai, ya, buang airnya dengan tata cara Nabi SAW, yaitu nih kaki kita nih kalau buang air. Ini dua kayak kita kan nempel gini. Kalau buang air angkat satu, gitu. Ya, di kaki ini dua di telapak kaki, begitu buang air angkat satu. Tuh, gini. Jadi gitu tuh. Ya, paham ya? Nah, jingkat satu. Nih. Terus tukar gantian. Jadi ini bergantian. Pertama, kaki kiri dulu yang di gitu tuh, seperti ini, seperti tahiyat bentuknya. Dan ntar kalau udah gantian yang kanan, setelah itu baru istibro. Apa istibro? Ngedehem. Ya. Bukan sebetulnya bukan gitu. Istibro itu bukan di mulut, adanya di perut. Gitu, enggak. Gitu ya. Ada nekan ke perut. Tuh gitu. Jadi keluar. Tuh. Nah, sebutkan li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi kubrain. Dan Nabi sallallahu melewati dua kuburan, yu'azzaban, yang dua kuburan ini keduanya sedang disiksa oleh Allah. Amma ahaduhuma, ya. Adapun dua orang ini disiksa bukan
bukan karena melakukan dosa besar, tapi disiksa yang pertama sebabnya ada mul istibra minal baul, yaitu tidak pernah melakukan istibra kalau dia ngencing. Apa istibra itu tadi, kayak tadi istibra dehem, kakinya seperti itu namanya istibra. Terus yang kedua, adapun yang kedua adalah disiksa karena sebab dia yamshi bin namimah, orang suka ngadu domba, ngadu. Wah, apalagi zaman pemilihan gini mah, ngejelekin sini, ngejelekin sana. Ya, oh yang bagus mah pilihan kita nih, masya Allah. Ini namanya namimah, dan itu terjadi. Nasollah, ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin. Maka hati-hati ya dengan perkara buang air kecil ini, karena disinilah pokok daripada kesahan ibadah kita. Orang kalau tidak paham buang air kecil, tidak paham cebok, nanti begitu dia sholat bawa air kencing, ya nauzubillah min, sholatnya sah nggak? Tidak sah karena bawa air kencing. Ya, maka hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pemahaman kepada kalian sekalian dalam hal istinja terkhusus dan secara umum dalam semua tentang ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Ini yang terakhir, adik sekalian, ini tidak ada kaitannya dengan pengajian. Ini saya berbicara tentang masalah jadwal ya. Ini tapi sebelumnya saya ingin memberikan gambaran bahwa hadirin sekalian, satu, kita pertolongan Allah itu bergantung kepada perbuatan kita. Karena dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Ini nasr, nih kategori nasr itu menolong dengan materi, itu kategori nasr. Beda dengan nasta'in ya. Kalau nasta'in itu kategorinya batiniah atau ubudiyah. Maka dalam hal menolong agama Allah sudah jelas yang namanya materi dibutuhkan. Tapi tenang, apa yang kita usahakan demi Allah ya untuk Allah, Allah tidak akan berdiam. Artinya pasti Allah balas, Allah tolong. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap tempat yang kita gunakan ngaji seperti ini disebutkan dalam kitab Qurtubi ya. Bila mana seorang muslim meninggal, wafat, maka tempat-tempat ibadahnya ya itu ikut menangis. Ya, nih malam Senin ini kita di rumah ini, Senin depan di rumah bulan. Nah, ketika seorang yang suka rajin ngaji itu meninggal, maka tempat-tempat yang biasa dia singgahi setiap malam Senin, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tempat tersebut adalah tempat yang menjadi kebanggaan untuk orang tersebut di hari kiamat, karena tempat tersebut tempat yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi waktunya, orang kalau kita pengen tahu waktu yang paling berkah itu bagaimana sih? Ini sekarang. Ini waktu yang paling berkah, yang paling manfaat adalah waktu yang di dalamnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada waktu yang sia-sia. Apa itu? Waktu yang di dalamnya enggak ada zikir, enggak ada wirid, enggak ada pengajian. Apa itu? Kumpul-kumpul ya di pos ronda, di warkop, ngumpul-ngumpul bareng, pegang HP, ya buka permainan game. Itu waktu yang terbuang sia-sia, enggak ada manfaat. Terus yang terakhir, dan tentunya ya ini yang paling penting, dengan seperti ini merupakan salah satu bukti insya Allah bahwa kita menjunjung tinggi, bahwa kita ikut andil dalam pembelaan dakwah Nabi Muhammad SAW, ikut andil dalam perjuangan agama Islam setiap tempat yang kita gunakan tuh. Nah intinya nih, karena jadwal ini yang kita pahami nih, ada berkelompok ya, tapi yang nariknya itu aja ya. Mungkin ada sedikit saya kedengeran ya, ada yang merasa terbebani gitu kan. Maka dengan seperti dengan saat ini, bagaimana ini saya usulkan, kalau setiap orang yang ada dalam satu
rutinan dalam satu kelompok itu dibikinnya masing-masing, dibuatnya masing-masing. Cuma permasalahannya kalau dibikin masing-masing, nih kayak saya nih blokannya kan blokan koncol nih, itu ada 5 orang, saya, Mang Karmin, Hakim, Ngobi, ya, itu ada 5 orang masalah Nain, ya. Kalau sekiranya bikin satu persatu berarti selama 1 bulan itu diponcol terus, ya, itu kan ya, paham kan ya? Nah, bagaimana kalau seandainya saat ini untuk jadwal tetap ya sesuai yang ada di jadwal, tapi sifatnya per orang, namun ada yang sedikit diacak karena kalau dari segi jadwal ini semuanya sudah kemarin penutupan. Itu terakhir itu jadwal pemilihan terakhir kembali ke awal. Sekarang besok ini kembali ke awal. Ya, bagaimana kalau jadwal tersebut tetap per 1 orang, setiap minggu 1 orang, ya. Dan ini saya jelaskan tadi tentang masalah jadwal tadi udah jelasin dari awal maksud tujuannya itu, ya. Ini merupakan bukti dari apa? Ikut andil dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hitung dari jadwal nama yang terdaftar itu 42 orang yang aktif. 42 orang itu berarti kebagiannya 1 tahun sekali. Itu kalau tanpa ada yang narik, kalau tanpa ada yang cancel, ya, setahun sekali. Kira-kira pertanyaan saya nih, setahun sekali sanggup nggak tuh kita nyiapin tempat, ya, kita korbanin yang ada buat Nabi Muhammad dan buat menyebarluaskan agama Allah? Kira-kira sanggup nggak tuh? Sanggup nggak? Setahun sekali. Sanggup. Mau diperjelas lagi? Kalau mau diperjelas, ya, tidak dibebankan tentang masalah hidangan, ya, nggak dibebanin masalah hidangan. Tapi ini bukan berarti apa namanya, ini pilihan. Kalau sekiranya ingin lebih dalam kategori lebih di sini, saya ingin pahalanya lebih banyak dan saya niatkan pahalanya dari berbagai makanan atau hidangan saya hadiahkan untuk almarhum, itu pun silahkan, enggak, tetapi tidak dibebankan karena kita ini dalam kategori agama ini la yukallifu nafsan illa usaha, tidak memaksakan kehendak kecuali kemampuan. Paham ya? Adapun kalau sekiranya nih ada usulan silahkan, tapi yang membangun, usulannya yang membangun, yang bersifatnya memotivasi, jangan usulan-usulan yang membuat gaduh. Saya tidak suka itu bukan forum diskusi namanya, ya. Ya, usulan yang bersifat menyemangati, yang bersifat menyemangatkan kepada yang lain. Nah, bagaimana kalau jadwal yang ada ini semuanya ditulis ulang oleh saudara kita Mang Mija, nanti setelah itu disebarluaskan, ya. Nah, saya pengen sebetulnya sih kalau saya usulin nggak usah nawar-nawar, artinya udah berarti segitu udah, ya. Karena apa? Dijelaskan tidak dibebankan apapun, ya, dengan niat semata-mata menyebarluaskan agama. Kalau kita ini pengen, kalau dalam saya pribadi ini insya Allah, ya, lillahi ta'ala menjadi himayah, malam Seninan ini menjadi himayah, pelindung dalam kategori menjauhkan, melindungi diri kita terkhusus dan keluarga kita dari berbagai murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting yang saya inginkan. Insya Allah mudah-mudahan itu pun sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? So, nanti saudara kita Mang Mija yang merekrut semua yang ada di situ nama-namanya dan akan disebarluaskan kepada yang lain. Mungkin kalau namanya tidak ada, ya saya pengen usaha ikut, silahkan, ya silahkan. Cuma jangan sekedar ikut doang, kalau bisa ikut ngeramein. Ya, orang dangdutan juga apa? Dangdutan rame-rame sendirian. Dangdutan rame-rame sendirian. Rame-rame kan gitu. Maka masa kita ngaji sendirian? Kan nggak lucu. Maka dalam hal ini kita perlu kerjasama, ya, barengan, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali kalau di rumah mah kalau baca ratib sendirian awang-awangan gitu, ya, maka kita malam Senin ada baca ratib bareng-bareng, ya, biar semangat. Boleh nggak apa-apa, ya. Paham ya?
Sebentar selebihnya orang tua kita setelah dua kata yang akan menyampaikan. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.